Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Insya Allah sehat ya. Jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kondisi masyarakat Indonesia pada saat masa penjajahan. Kalau minggu kemarin atau dalam pertemuan kemarin kita kan sudah belajar tentang gimana sih bangsa barat itu datang ke Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar gimana nih setelah bangsa barat datang, kondisi masyarakat Indonesia itu gimana pada saat masa penjajahan. Sebelum mulai pembelajaran, Bu Guru akan mengingatkan kembali kepada kalian untuk absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama, nomor absen, dan juga kelas kalian. So, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama yakni pengaruh monopoli perdagangan bagi masyarakat Indonesia. Dan yang kedua adalah pengaruh kebijakan sistem kerja paksa bagi masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga adalah pengaruh sistem sewa tanah. Dan yang keempat adalah pengaruh sistem tanam paksa. Sebelum kita lanjut ke materi yang pertama, yuk kita belajar tentang urutan singkat penjajahan bangsa barat di Indonesia. Jadi pada episode sebelumnya kita kan sudah belajar gimana Belanda berhasil mengusir Inggris dengan mencabut izin kantor dagangnya, bukan? Masih ingat kan? Nah, perginya Inggris ini dari Indonesia merupakan awal bagaimana VOC menguasai Nusantara. Salah satu kebijakan yang paling hits adalah monopoli perdagangan. Nah, setelah VOC ini ada di Indonesia, ternyata pada tahun 1799 VOC ini bangkrut dikarenakan korupsi yang terjadi di antara anggotanya. Setelah bangkrutnya VOC, maka Indonesia secara resmi menjadi negara jajahan Belanda. Nah, masa ini dinamakan masa Hindia Belanda. Setelah Indonesia dikuasai oleh Belanda, ternyata pada tahun 1795 Belanda diserang oleh Prancis. Nah, maka dari itu Prancis memiliki andil dalam penjajahan Indonesia. Karena di Belanda ini diserang oleh Prancis, maka di Belanda akhirnya membentuk yang namanya Republik Batav. Nah, jadi Republik Batav ini adalah pemerintahan yang dilakukan oleh Prancis dan juga Belanda di Indonesia. Kebijakan pada masa ini adalah kebijakan kerja paksa yang dipimpin oleh Jenderal Daendels. Nah, lanjut ke masa selanjutnya. Tadi kan sudah diceritakan bahwa Belanda itu diserang Prancis. Nah, pada saat Belanda ini diserang Prancis, ternyata Raja William sebagai pemimpin Belanda melarikan diri ke Inggris. Lalu, si Raja William ini mengeluarkan maklumat bahwa daerah jajahan Belanda harus diserahkan ke Inggris. Pada akhirnya, pada tahun 1811, Prancis menyerah dan Indonesia dikuasai oleh Inggris. Ini adalah awal masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Kebijakan yang hits pada pemerintahan Inggris ini adalah kebijakan sewa tanah yang dipimpin oleh Raffles. Setelah Indonesia dikuasai oleh Inggris, ternyata Inggris menyerahkan Indonesia ke Belanda kembali melalui Convention of London. Nah, akhirnya Indonesia jatuh lagi nih di tangan Belanda. Pada masa ini, karena Belanda ini memiliki banyak kekurangan uang, maka dari itu
dilaksanakan kebijakan tanam paksa. Lanjut ke materi yang pertama, yakni pada masa VOC dengan kebijakan monopoli perdagangan. Jadi Bu Guru memetakan menjadi 3 sub. Yang pertama adalah bagaimana kebijakan monopoli perdagangan di Indonesia, dan yang kedua adalah bagaimana dampak dari monopoli perdagangan bagi masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga adalah bagaimana ya VOC itu bisa menguasai Nusantara, padahal kan di Indonesia sudah ada kerajaan-kerajaan yang berdiri. Lanjut ke materi yang pertama, yakni bagaimana kebijakan monopoli perdagangan di Indonesia. Jadi anak-anakku sekalian, perlu kalian ingat bahwa bangsa barat datang ke Indonesia itu niatnya bukan menjajah, tapi niatnya untuk mencari rempah-rempah agar bisa dijual kembali di negara asalnya. Padahal niatnya cuma untuk kerjasama dagang, bukan? Tapi hubungan perdagangan tersebut berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. Jadi awalnya pengen kerjasama, akhirnya si VOC ini menginginkan yang namanya hak-hak dagang. Dari hak-hak dagang tersebut, akhirnya muncullah yang namanya monopoli perdagangan. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Monopoli yang dilakukan bangsa Belanda adalah membuat perjanjian dengan kerajaan. Nah, isi perjanjian tersebut adalah setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil buminya ke VOC saja. Lanjut ke subtema yang kedua adalah bagaimana dampak monopoli perdagangan bagi masyarakat Indonesia. Karena perjanjian monopoli tersebut, maka hasil bumi masyarakat hanya bisa dijual ke VOC. Karena hal itu, VOC dapat menguasai pasar, sehingga VOC berhak menentukan harga pada saat membeli hasil bumi dari masyarakat Indonesia. Perumpamaan monopoli lain adalah, kalau di Indonesia pada zaman sekarang, adalah perusahaan PLN. PLN merupakan monopoli yang digunakan pemerintah dalam mengelola listrik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tidak ada perusahaan listrik lain kan di Indonesia selain PLN? Karena hanya PLN yang mengelola listrik, maka PLN berhak menentukan harga listrik per meternya. Sampai di sini paham apa monopoli perdagangan itu? Bagaimana dampak monopoli perdagangan dalam menentukan suatu harga? Karena berhak menentukan harga, VOC membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Sebaliknya, VOC menjual di Eropa dengan harga yang sangat amat tinggi. Hal ini sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menjadi sangat menderita. Masyarakat tidak bebas menjual hasil bumi mereka, padahal mereka kan bisa saja menjual ke pedagang lain dengan harga yang lebih tinggi. Lanjut ke subtema yang ketiga, yakni bagaimana VOC menguasai Nusantara padahal di Indonesia sudah berdiri kerajaan-kerajaan. Jadi anak-anak, kalian juga perlu ingat bahwa bangsa barat masuk ke Indonesia itu, di Nusantara kita sekarang ini, itu sudah terbentuk kerajaan-kerajaan kecil yang memimpin daerah-daerah tertentu. Nah, kok bisa ya VOC itu melakukan monopoli perdagangan yang sangat keji tersebut, padahal kan sudah ada kerajaan-kerajaan yang berdiri. Nah, taktik yang digunakan VOC adalah divide et impera, yakni adu domba, dengan mengadu domba antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain, atau mengadu domba antar pejabat kerajaan dalam suatu kerajaan.
adu domba yang digunakan adalah pada saat terjadi konflik antar kerajaan, baik itu konflik internal atau eksternal, maka Belanda akan memihak salah satu pihak. Jika pihak tersebut menang, Belanda akan meminta balas jasa. Balas jasa tersebut biasanya berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan di kerajaan tersebut. Berikut ini merupakan hak-hak oktroy atau hak-hak istimewa yang dimiliki VOC dalam pemerintahan Indonesia. Yang pertama adalah hak mencetak uang, jadi VOC berhak mencetak uang. Dan yang kedua adalah hak memiliki angkatan perang. Dan yang ketiga adalah hak memerintah daerah yang diduduki. Dan yang keempat adalah hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Dan yang kelima adalah hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Lanjut ke materi selanjutnya adalah Republik Batav dengan kebijakan kerja paksa. Nah, pada masa ini Belanda diserbu oleh Prancis. Raja Willem selaku pemimpin Belanda melarikan diri ke Inggris. Kayak tadi, selesai VOC itu bubar, maka terbentuklah masa Hindia Belanda. Pada saat masa Hindia Belanda berlangsung, ternyata Belanda ini diserbu oleh negara Prancis. Nah, Raja Willem selaku pemimpin Belanda melarikan diri ke Inggris. So, karena Belanda ini diserang oleh Prancis, maka Belanda itu dikuasai oleh Prancis. Maka dari itu di Belanda dibentuklah yang namanya pemerintahan Republik Batav. Salah satu kebijakan pada masa ini adalah kerja paksa atau yang biasa kalian kenal Rodi. Kebijakan ini dipimpin oleh Herman Willem Daendels. Nah, penjajah ini menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari Indonesia. Maka diterapkanlah kebijakan yang tidak manusiawi ini. Namanya saja sudah kerja paksa. Bisa kalian bayangkan bagaimana penderitaan masyarakat Indonesia pada masa itu. Mereka dipaksa bekerja dengan imbalan yang tidak layak atau tidak setimpal, kebutuhan pangan yang tidak sebanding dengan pekerjaan yang di luar batas kemanusiaan. Jadi mereka ini tenaganya sangat dikuras, tapi mereka itu nggak dikasih cukup makan yang normal. Jadi pekerjaannya nggak manusiawi, tapi dikasih makannya juga nggak manusiawi. Pada masa ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang meninggal karena kelaparan. Jadi si Daendels ini memang sangat terkenal raja yang amat kejam. Jadi dia itu nggak punya berperi kemanusiaan sama sekali terhadap negara jajahannya, termasuk Indonesia ini, dan diterapkan di kebijakan kerja paksa. Salah satu hasil dari kerja Rodi ini adalah jalur Anyer Panarukan. Jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan, Jawa Timur. Bisa kalian lihat sekarang di peta ini ada tanda warna merah. Tanda merah ini merupakan jalur Anyer Panarukan yang dibangun oleh masyarakat Indonesia atas kebijakan kerja paksa oleh si Daendels ini. Setelah kita tahu hasil dari kerja paksa yang dilakukan oleh si Daendels itu kepada bangsa Indonesia, sekarang kita akan mencari tahu kenapa pembangunan jalan jalur Anyer Panarukan itu sangat penting bagi penjajah. Yang pertama, jalur Anyer Panarukan itu untuk kepentingan militer Belanda. Dan yang kedua, jalan tersebut merupakan sarana transportasi pemerintahan dan untuk mengangkut hasil bumi. Dan yang ketiga, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Dan yang terakhir, dengan dibangunnya jalan tersebut, proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial
semakin cepat dan efisien. For your information, kebijakan yang dibuat Daendels ini sangatlah tidak manusiawi, sehingga Daendels dikenal dengan gubernur bertangan besi. Nah, berita ini akhirnya sampai di telinga si Napoleon Bonaparte. Jadi Pak Napoleon ini merupakan pemimpin Inggris. Nah, karena sudah terdengar di Napoleon Bonaparte, sama Napoleon ini Daendels diganti dengan Jan William Jensen. Tapi ternyata Jensen ini tidak secakap si Daendels, sehingga ia gagal mempertahankan Jawa dari Inggris. Nah, kekalahan Prancis ini ditandai dengan rekapitulasi Tuntang, dan ini juga awal dari pemerintahan di Indonesia. Nah, di pemerintahan Inggris ini kebijakannya yang diterapkan adalah kebijakan sewa tanah. Kalau tadi si Jensen dari Prancis akhirnya menyerah dengan ditandai rekapitulasi Tuntang, hal ini juga didasari oleh Raja Willem V yang mengeluarkan perintah pada pejabat jajahan Belanda untuk menyerahkan wilayahnya ke Inggris. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubermen, yakni yang pertama Malaka, yang kedua Sumatera, yang ketiga Jawa, dan yang keempat Maluku. Lalu Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah tersebut ke Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Nah, sama si Raffles ini mengeluarkan kebijakan, yakni kebijakan sewa tanah. Selanjutnya adalah bagaimana kebijakan sewa tanah berlaku di Indonesia. Jadi kebijakan sewa tanah ini ada 4. Yang pertama, yakni petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Dan yang kedua adalah harga sewa tergantung kepada kondisi tanah. Dan yang ketiga adalah pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan yang keempat adalah bagi yang tidak memiliki tanah akan dikenakan pajak per kepala. Asal kalian tahu ya anak-anak, jadi si Raffles ini menggunakan teori domain. Jadi menurut Raffles, tanah yang dimiliki petani atau masyarakat Indonesia pada dasarnya itu adalah milik raja. Nah, karena sekarang kekuasaan raja ini sudah berpindah ke pemerintahan Inggris, maka tanah tersebut milik pemerintahan Inggris. So, intinya adalah rakyat tidak memiliki hak tanah meskipun itu tanah mereka sendiri. Aneh-aneh aja ya si Raffles ini. Tapi pada pelaksanaannya, kebijakan sewa tanah ini gagal diterapkan di Indonesia. Kenapa ya? Apa penyebab kegagalan sewa tanah di Indonesia? Yang pertama, masyarakat desa belum mengenal yang namanya sistem uang. Dan yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Dan yang ketiga, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah, karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Dan yang keempat adalah keterbatasan jumlah pegawai. Nah, kegagalan ini membuat pemasukan ke EIC itu Persekutuan Dagang Inggris sedikit. Jadi kas EIC ini, Persekutuan Dagang itu sedikit. Nah, akhirnya Inggris menganggap bahwa Pulau Jawa tidak menghasilkan apa-apa dan tidak perlu dipertahankan. Lalu melalui Convention of London, Belanda akhirnya mendapatkan kembali wilayah-wilayah kekuasaannya di Nusantara. Jadi anak-anak perlu kalian tahu, si Jenderal Raffles ini meskipun dia seorang penjajah,
tetapi Raffles ini sangat menjunjung yang namanya hak asasi manusia. Jadi kebijakan sewa tanah ini tidak sekejam kayak kebijakannya kerja paksa si Daendels tadi. Kalau Daendels itu memang benar-benar sangat amat tidak manusiawi. Bayangkan kalian seumpama disuruh kerja tanpa diberi makan, dan itu terus menerus, dan akhirnya sampai menimbulkan yang namanya kematian. Gila si Daendels itu. Pokoknya mendingan Raffles daripada Daendels. Tapi nggak mendingan semuanya, mendingan Indonesia merdeka. Nah, setelah Indonesia dikuasai oleh Belanda lagi, Belanda ini menerapkan yang namanya kebijakan tanam paksa. Jadi tanam paksa ini didasari oleh ini. Belanda itu mengalami kesulitan keuangan karena mengalami kerugian setelah menghadapi perang di Eropa. Dan yang kedua adalah sudah banyak perlawanan dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi masyarakat Indonesia itu sudah banyak yang melakukan perlawanan-perlawanan. Nah, karena Belanda ini mengalami kesulitan keuangan setelah menghadapi perang di Eropa, akhirnya Belanda menyiasati harus meningkatkan ekspor. Nah, untuk meningkatkan ekspor, maka diangkatlah Jenderal Van den Bosch untuk mengeluarkan kebijakan tanam paksa. Jadi, Bu Guru ulangi lagi, pada saat Belanda memerintah atau menjajah di Indonesia, Belanda itu kekurangan uang. Nah, gimana nih caranya kas Belanda ini bisa banyak lagi, biar nggak kosong lagi? Dengan meningkatkan ekspor. Ekspor ini yang diekspor adalah hasil bumi yang dihasilkan Indonesia, kayak rempah-rempah, teh, kopi, dan seperti itu. Maka dari itu, untuk meningkatkan ekspor, maka dikeluarkanlah yang namanya kebijakan tanam paksa. Jadi masyarakat Indonesia disuruh menanam secara paksa tanaman komoditas-komoditas ekspor, biar Belanda dapat banyak kan dari tanaman-tanaman yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia, terus diekspor. Akhirnya Belanda memiliki uang dan bisa memenuhi kas Belanda. Selanjutnya adalah bagaimana kebijakan tanam paksa di Indonesia. Jadi ini kebijakannya. Yang pertama adalah petani wajib menyediakan 1/5 dari tanah mereka untuk ditanami tanaman komoditas ekspor. Dan yang kedua adalah petani yang tidak memiliki tanah harus bekerja selama 66 hari di perkebunan pemerintah Hindia Belanda dan mendapatkan upah. Dan yang ketiga adalah penduduk dalam pekerjaannya dipimpin oleh penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. Yang keempat adalah tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. Jadi tanah yang ditanami tanaman wajib kayak teh, kopi, yang pokoknya tanaman yang komoditas ekspor itu bebas dari pajak tanah. Dan yang kelima adalah apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. Namun, pada praktiknya, sistem ini mengalami banyak penyelewengan dan malah membuat masyarakat Indonesia semakin sengsara, lebih sengsara dari zaman VOC yang kebijakan monopoli perdagangan. Berikut ini merupakan penyelewengan yang terjadi pada saat kebijakan tanam paksa. Yang pertama, menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib adalah 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Tapi pada pelaksanaannya selalu lebih, bahkan setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Jadi seharusnya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat itu ditanami tanaman komoditas ekspor. Ternyata pada pelaksanaannya itu nggak 1/5 aja. Setengah dari tanah yang dimiliki rakyat itu harus ditanami tanaman komoditas ekspor. Dan yang kedua adalah kelebihan hasil panen yang tidak pernah dibayarkan. Padahal kan di perjanjian sebelumnya, kalau ada kelebihan hasil panen harus dibayarkan ke
petani atau dikembalikan ke petani tersebut. Dan yang ketiga adalah waktu untuk kerja wajib lebih dari 66 hari tanpa imbalan yang memadai. Dan yang keempat adalah tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Padahal di perjanjian sebelumnya kan tanah yang digunakan untuk tanaman wajib nggak perlu dikasih pajak. Nah, ironisnya anak-anak, berbagai penyimpangan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda saja, tetapi juga oleh para bupati dan pejabat desa yang bertugas mengawasi pelaksanaan tanam paksa. Astagfirullahaladzim. Mereka sengaja melakukan penyimpangan demi mendapatkan bonus persentase penjualan tanaman ekspor. Coba kalian bayangkan, petani masyarakat Indonesia sudah disuruh menanam paksa, hasil panennya itu tidak dibayarkan, tenaganya dikuras. Pada masa ini itu sangat amat kejam Belanda. Nah, dengan adanya penyelewengan ini, masyarakat Indonesia lebih menderita daripada masa VOC. Angka kematian masyarakat Indonesia sangat amat tinggi, diakibatkan kelaparan dan kurang gizi. Hal ini berkebalikan dengan di Belanda. Belanda malah sukses besar dalam meraup untung, sehingga bisa mengisi kas negara dengan adanya penyelewengan dalam kebijakan tanam paksa. Karena hal ini juga, akhirnya Van den Bosch, jenderal yang mengeluarkan kebijakan tanam paksa ini, diberikan penghargaan oleh kerajaan Belanda karena bisa mengisi kekosongan kas tersebut. Jadi ini sangat berbanding terbalik anak-anak. Di Indonesia tenaganya sangat amat diperas untuk mengisi kekosongan uang di Belanda sana. Kurang ajar ya emang si penjajah ini. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai belajar tentang bagaimana sih negara kita tercinta ini dijajah oleh bangsa barat. Bu Guru harap kalian sebagai generasi muda penerus bangsa dapat belajar dari apa yang sudah terjadi pada bangsa kita di masa lampau. Kita harus cintai bangsa kita sendiri, kita bangun bangsa kita sendiri, jangan sampai kita terjajah untuk kedua kalinya. Oke. Bu Guru undur diri. Maaf sekali jika masih banyak kurang dalam video kali ini. Salam semangat, Islam agamaku, Indonesia jiwa ragaku, Ma'arif sekolahku. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.